Yang pertama ada Oke. Yang pertama ada konsep pemilihan FT 2021. Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua dan wakil ketua BEM FT diadakan secara adil dengan menyamakan bobot perolehan suara dari setiap jurusan yang ada di Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Sehingga dalam perhitungannya setiap jurusan mempunyai bobot 25% yang nantinya akan dibagi sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada di jurusan tersebut. Penentuan jumlah suara terbanyak dapat dilihat dari seberapa banyak jurusan lain mendukung jurusan lainnya. Yang pertama ada panitia pengawasan atau Panwas. Divisi Panwas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ketua sebanyak 1 orang yang mana memiliki fungsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua ada sekretaris sebanyak 1 orang yang memiliki fungsi yaitu adalah bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi Panwas Pemilihan FT dan melakukan pembuatan notulensi dan presensi rapat. Yang ketiga ada divisi pengawasan sebanyak 4 orang, yang mana fungsinya itu melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan FT dari Panpel Pemilihan FT dan peserta pemilihan FT. Selanjutnya ada divisi hukum sebanyak 3 orang, yang mana memiliki fungsi yaitu membuat aturan teknis lebih lanjut tentang pengawasan pemilihan FT menjadi peraturan Panwas Pemilihan FT dan keputusan Panwas Pemilihan FT dari TAP Pemilihan FT dan pada skema FT. Telah hukum TAP Pemilihan FT dan pada skema FT. Yang kelima ada divisi penindakan penyelesaian pelanggaran dan sengketa atau P3S sebanyak 3 orang yang mana memiliki fungsi menindak dan menyelesaikan laporan atau temuan pelanggaran dari Panpel Pemilihan FT atau peserta pemilihan FT ataupun juga mahasiswa aktif FT dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan FT. Setelah itu yang keenam ada divisi humas publikasi sebanyak 2 orang yang mana memiliki fungsi sebagai jembatan informasi komunikasi antara Panwas Pemilihan FT dan stakeholder. Setelah itu ada tugas dan wewenang Panwas. Panwas memiliki tugas dan wewenang yaitu merupakan panitia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan menyusun konsep pengawasan terhadap semua tahap dalam penyelenggaraan pemilihan FT dan melakukan tindakan apabila terdapat pelanggaran dan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan FT sesuai dengan TAP pemilihan FT. Ya, lanjut. Tugas pokok dari Panwas sendiri yang pertama ada ketua, memimpin pelaksanaan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, mengkoordinasi kerja Panwas pemilihan FT. Yang ketiga, membawahi dan mengawasi secara langsung kinerja setiap divisi Panwas. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi baik bersifat ke dalam dan keluar. Setelah itu yang terakhir, menghadiri dan memberi perintah rapat bagi setiap divisi Panwas. Setelah itu ada tugas pokok Panwas yang sekretaris. Yang pertama ada membuat format surat dan format notulensi, membuat notulensi, presensi rapat, rekap surat masuk, dan rekap laporan kegiatan. Setelah itu ada divisi hukum yang memiliki tugas pokok, membuat produk hukum, mendampingi divisi pengawasan untuk memberikan punishment yang sesuai dengan tahap pemilihan dan pada skema FT. Selanjutnya yang terakhir, memastikan peraturan yang dibuat sesuai dengan ketentuan tahap pemilihan. Setelah itu ada divisi pengawasan yang memiliki tugas pokok mengawasi semua kegiatan Panpel Pemilihan, mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilihan, membuat SOP pengawasan yang mana bekerjasama dengan divisi hukum, membuat peraturan terkait sanksi, dan membuat berita acara pengawasan terkait agenda-agenda penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya ada divisi P3S yang memiliki tugas pokok berupa membuat wadah pengaduan tindak pelanggaran pemilihan, melakukan investigasi setelah adanya laporan masuk, dan selanjutnya yaitu melakukan penyelesaian hasil investigasi dan pemberian keputusan dengan kesepakatan bersama dari divisi hukum dan pengawasan untuk sengketa yang bernilai ringan. Dan selanjutnya ada divisi humas publikasi yang memiliki tugas pokok berupa melakukan publikasi dari IG dan OA lain untuk koordinasi dengan Panpel dengan desain multimedia yaitu feed IG dan sebagai narasumber hubung dan tempat bertanya mahasiswa terkait pemilihan FT atau sebagai kontak personnya.
Setelah itu yang kedua ada panitia penyelenggara atau panpel. Tugas dan wewenang panpel sendiri yaitu untuk merencanakan serta mempersiapkan pelaksanaan pemilah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga nanti pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan tab pemilah FT. Divisi Pampel terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ketua, sebanyak 1 orang yang memiliki fungsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu ada sekretaris, sebanyak 1 orang yang memiliki fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi selama kegiatan pemilah FT, seperti proposal, EPJ, surat menyurat, konferensi, dan presensi rapat, hingga MOU untuk media partner. Yang ketiga ada bendahara, sebanyak 1 orang yang memiliki fungsi mencatat pemasukan dan pengeluaran dana terkait pemilah FT, melakukan pembuatan anggaran dana pada proposal dan laporan keuangan pada LPJ. Selanjutnya keempat ada divisi hukum, sebanyak 4 orang yang memiliki fungsi pembuat aturan teknis lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilah FT, menjadi peraturan panpel pemilah FT, dan keputusan panpel pemilah FT dari tab pemilah FT dan pada skema FT, telaah tab pemilah FT dan pada skema FT. Yang kelima ada divisi humas dan multimedia, sebanyak 4 orang yang memiliki fungsi sebagai jembatan informasi komunikasi antara panpel pemilah FT dan stakeholder bersangkutan, serta memberikan informasi mengenai pemilah FT berupa konten digital. Yang keenam ada divisi pemungutan dan perhitungan, sebanyak 4 orang memiliki fungsi merencanakan dan melaksanakan tata kegiatan pemilah FT mengenai pemungutan suaranya dan menghitung suara hasil pemungutan. Setelah itu ada divisi pendataan pendaftaran, sebanyak 2 orang memiliki fungsi mengatur sistem dan mekanisme pendaftaran calon peserta pemilah FT, memverifikasi berkas-berkas pendaftaran calon peserta pemilah FT, serta mengkaji mengenai syarat-syarat yang diperlukan kepada calon peserta pemilah FT yang mendaftarkan diri. Setelah itu ada divisi sosialisasi dan kampanye, memiliki fungsi berhubungan langsung sebagai panpel pemilah FT dengan para calon dan tim sesnya peserta pemilah FT, serta mengurus kampanye terpusat, kampanye perjurusan, dan juga kampanye mandiri lainnya. Ya, bisa dilanjutkan dengan Bang Alip. Ya, gue lanjut ya. Kemudian di sini ada tugas pokok panpel. Yang pertama itu ketua, memimpin pelaksanaan pemilah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian membawahi dan mengawasi secara langsung kinerja setiap divisi panpel. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun keluar. Menghadiri dan memberi perintah rapat bagi setiap divisi panpel. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang divisi agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Kemudian sekretaris, bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi selama kegiatan pemilah, seperti proposal, LPJ, surat menyurat, notulensi, presensi rapat, MOU untuk media partner. Kemudian bendahara, mencatat pemasukan dan pengeluaran dana terkait pemilah, melakukan pembuatan anggaran dana pada proposal, membuat laporan keuangan pada LPJ. Kemudian divisi hukum, membuat aturan teknis lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilah, menjadi peraturan panpel pemilah dan keputusan panpel pemilah, telaah hukum tab pemilah dan perdas skema FT. Kemudian divisi pemungutan dan perhitungan, merencanakan dan melaksanakan tata kegiatan pemilah mengenai pemungutan suara, menghitung hasil pemungutan suara, kerja hari H, real count. Sebelum hari H, dia mengurus terkait pemungutan berlangsung kondusif. Kemudian divisi humas multimedia dan propaganda, menjembatani informasi komunikasi antara panpel pemilah dan stakeholder bersangkutan, memberikan informasi dan isu-isu mengenai pemilah ke seluruh kema FT. Bentuk informasi berupa desain konten digital seperti poster, video, update sosial media, dan dokumentasi. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.
Kemudian divisi pendataan pendaftaran, mengatur sistem dan mekanisme pendaftaran calon peserta pemirah, memverifikasi berkas-berkas pendaftaran calon peserta pemirah, mengkaji mengenai syarat-syarat yang diperlukan kepada calon peserta pemirah yang akan mendaftarkan diri. Dan terakhir itu calon paslon, DPT, atau user admin yang input. Itu tugas pokok Panpel, divisi sosialisasi dan kampanye, berhubungan langsung sebagai Panpel Pemirah dengan para calon dan tim suksesnya, mengurusi kampanye terpusat, kampanye perjurusan, dan juga kampanye mandiri lainnya, mengurusi kampanye melalui media dan juga kampanye mandiri lainnya. Kriteria dan persyaratan administrasi Ketua Panwas dan Panpel. Persyaratan administrasinya, softcopy KTM, softcopy KTP, softcopy KHS dan KRS, pas foto ukuran 3x4 berpakaian rapi dan berlatar polos, softcopy sertifikat akademik atau non-akademik jika ada, formulir pendaftaran, surat cuti jika ada, surat pernyataan kesediaan, kemudian CV, surat rekomendasi dari himpunan yang bersangkutan, menyerahkan pre-proposal yang berisikan konsep dan anggaran yang berisikan 3 kriteria, yaitu terburuk, realistis, dan terbaik. Kemudian kriterianya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia, mahasiswa aktif Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta semester 5-7, tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam DO, memiliki visi dan misi serta konsep penyelenggaraan Pemirah FT, memiliki pengalaman organisasi di lingkup UPN VJ minimal 1 periode kepengurusan, tidak dalam masa kepengurusan Ormawa, KSM, dan UKM di UPN VJ. Jika dalam masa kepengurusan, maka wajib memberikan tanda bukti cuti dari organisasi yang bersangkutan. Memiliki IPK minimal 3,00. Bersedia untuk tidak menjadi peserta pemirah. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, konsisten, jujur, dan adil, serta bebas dari kepentingan golongan, bersifat netral. Bukan anggota partai politik dan atau organisasi sayap di bawah partai politik. Mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian kriteria dan persyaratan administrasi anggota Panwas dan Panpel. Kriterianya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia, mahasiswa aktif Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta semester 3-7, tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam DO, memiliki IPK minimal 3,0, bersedia untuk tidak menjadi peserta pemirah, mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, konsisten, jujur, dan adil, serta bebas dari kepentingan golongan yang bersifat netral. Bukan anggota partai politik dan atau organisasi sayap di bawah partai politik. Mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Persyaratan administrasinya, softcopy KTM, softcopy KTP, softcopy KHS dan KRS, pas foto ukuran 3x4 berpakaian rapi dan berlatar polos. Softcopy sertifikat akademik atau non-akademik jika ada, formulir pendaftaran, surat rekomendasi himpunan, surat pernyataan kesediaan. Dan yang ketiga, Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemirah atau PKPP. Tugas dan wewenang. PKPP merupakan kepanitiaan pada Pemirah FT 2021 yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, menyelidiki, mengevaluasi, dan juga menjadi wadah bagi mahasiswa umum untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwas dan Panpel. Sistematika perekrutan PKPP pun berbeda dengan Panwas maupun Panpel. PKPP sendiri terdiri dari 4 mahasiswa perwakilan dari setiap jurusan di Fakultas Teknik yang dipilih melalui kesepakatan internal jurusan masing-masing. Persyaratan administrasi PKPP, softcopy KTM, softcopy KHS dan KRS, pas foto ukuran 3x4 berpakaian rapih dan berlatar polos, surat
pernyataan kesediaan, surat rekomendasi dari jurusan. Ya, ini ada alur pemiranya. Yang pertama itu pendaftaran calon peserta pemira FT. Kemudian verifikasi calon peserta pemira FT, fit and proper test calon peserta pemira FT, introducing candidate, debat paslon ketua dan wakil ketua BEM FT UPN VJ, video interview, rilis peserta pemira FT, sosialisasi tutor e-voting pemira, hari tenang, nah kemudian pemira. Ya, mungkin ini timeline-nya. Pendaftaran dan berkas pengumpulan itu 9 sampai 16 Agustus. Ya, mungkin kalau masih belum memenuhi kuotanya akan bisa di-extend lagi, diperpanjang. Kemudian pengumuman lolos seleksi berkas dan wawancara 23 Agustus. Tahapan wawancara 26 sampai 31 Agustus. Pengumuman panitia terpilih 1 September. Kemudian pembekalan panitia yang terpilih 4 sampai 5 September. Ya, ini kemudian ada benefitnya, yaitu sertifikat kepanitiaan, pengalaman kepanitiaan, pengetahuan kepanitiaan, kemudian yang terakhir itu ada relasi. Ya, mungkin itu aja dari kita tentang sosialisasi kali ini. Mungkin teman-teman semua ada yang mau ditanyain, langsung aja. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa membuka mic-nya. Oke, sudah ada pertanyaan dari Dipo. Izin bertanya Bang, untuk PPT-nya di-share atau enggak ya? Maaf sebelumnya Bang, saya telah join. Oh, untuk PPT-nya mungkin bakal di-share ya kayak bakal di ya. Iya benar, nanti untuk PPT sama materi yang tadi dipaparin bakal di-share. Iya gitu, Dipo. Terima kasih Dipo pertanyaannya. Izin bertanya, Bang. Iya, silakan, Ariel. Saya Eril Yusran Abdika. Ini berarti pemiranya untuk BEM, terus Senat, sama himpunan ya? Semuanya? Oke. Izin menjawab ya. Mungkin untuk teman-teman Senat bisa ditampilkan juga nanti. Untuk BEM untuk pemila ini kita lebih fokus ke ini sih, pemilihan ketua dan wakil ketua BEM-nya, ketua dan wakil ketua BEM ST-nya aja gitu. Oke. Ya, mungkin izin nambahin. Nah, kalau untuk anggota semanya kebetulan kemarin kita udah buka oprek dan udah terpilih tuh untuk sema yang periode depan. Betul kata Mas Ojen sebelumnya, kalau misalkan pemira tahun ini kita cukup untuk ketua dan wakil ketua BEM. Sedangkan kalau mungkin teman-teman di sini bertanya, kayak untuk anggota BEM-nya kayak gimana tuh? Nah, untuk anggota BEM-nya itu sendiri, nanti bakal jadi kewenangan dari, jadi kewenangan dan hak dari ketua dan wakilnya buat milih gitu, buat ngadain oprek. Oh iya. Kalau himpunan berarti gimana tuh? Beda lagi ya? Iya, untuk pemira himpunan beda lagi, nanti dibalikin ke jurusan masing-masing. Oh, oke. Oke. Kasih Kak. Apa sudah paham, Mas Ariel? Udah. Sudah. Oke. Kasih Bang. Ya, ada yang ingin bertanya lagi?
Jan, izin masuk Jan. Oke Bang, silakan Bang. Jadi kalau bagi yang belum tahu Pemira itu apa ya, Pemira untuk saat ini di FT itu bener-bener cuman menyelenggarakan yang tadi kata Najibah tuh untuk ngelaksanain pemilihan calon ketua sama wakil ketua BEM. Untuk yang jurusan memang itu balik ke jurusannya masing-masing. Nanti dari himpunan itu bakalan melaksanakan pemiranya sendiri lah untuk nentuin calon ketua himpunannya kayak gitu. Nah, terus juga bagi yang masih bingung apa PKPP, Panpel dan Panwas, pada intinya Panpel itu adalah yang ngekonsep sebenarnya bareng-bareng sama Panwas itu ngekonsepin bener-bener untuk rentetan teknis jalannya Pemira nanti tuh. Nah, kalau Panpel itu dia yang bahasanya kalau gue ngelihatnya ini sebagai eksekutor lapangan ya, yang bener-bener bersinggungan langsung dengan para goblok sorry yang bersinggungan langsung dengan para calon apa nih, pokoknya calon peserta dari Pemira ini gitu. Ini si Panpel ya. Nah, terus Panwas ini adalah orang yang memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi di lapangan kayak gitu dari para calon pesertanya ini ya kayak gitu. Nah, terus kalau untuk PKPP ini dia bakalan jadi pihak yang memastikan bahwa panitia penyelenggara yaitu Panpel dan Panwas itu nggak melakukan kecurangan atau manipulasi data kayak gitu. Gitu sih. Intinya gitu ya. Bener nggak, Jan? Ya, kurang lebih seperti itu Bang. Nah, ya intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, aduh gue nggak begitu pengen ngurusin bocah-bocah nih yang bakalan maksudnya dalam urusan pendaftaran segala macem, ya mungkin kalian bisa milih panwasnya kayak gitu. Nah terus jika lo memang kalian pengennya ada bersinggungan langsung dengan para pesertanya, silakan kalian pilih panpelnya kayak gitu. Gitu sih. Terus kalau PKPP tadi ketentuannya tuh untuk semester ini nggak sih? Semester berapa ya? Dari tiap jurusan tuh yang semester akhir gak sih? Jatuhnya dari Kalau ya izin masuk, kalau untuk PKPP yang di FT ini sih dari sebenarnya dibebasin dari angkatan 20 sampai 18, cuma dibalikin ke musyawarah internal jurusannya masing-masing. Ini gue perwakilan dari 2018 teknik mesin, gue milihnya Parijan buat ketua PKPP. Nggak gitu anjing. Ya, Oke, tetap Bang. Ya pokoknya pada intinya gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian ngerasa kalian cocoknya masuk ke bagian mana di kepanitiaan ini, ya silakan kalian ngedaftarin. Terus juga PPT udah di-share belum sih? Kalau bisa di-share sih ke anak-anak. Jadi ini ditutup kapan ya itunya pendaftaran? 16. Besok dong anjing. Iya Bang. Ya udah, pokoknya secepatnya di-share. Kalau udah di-share jadi biar anak-anak bisa mikir lagi sih kalau saran gue gitu. Jadi kalau misalkan emang kalian ada kan jadi ada persyaratan kalau kalian harus ini ya, ada dapat surat rekomendasi dari himpunan. Jadi kalau memang kalian udah ngerasa yakin, silakan aja kalian kontak ketua himpunan masing-masing untuk minta surat rekomendasi itu kayak gitu. Terus nanti bakalan dikasih, kalau udah beres ya kalian bisa lengkapin persyaratan yang emang dibutuhin. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Faizan atas tambahannya Bang ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tambahan? Tuh mungkin Ojen bisa minta tolong share PPT-nya ke grup di mesin. Oke Kak. Nah benar sih, paling tambahan juga kalau misalkan teman-teman masih ada yang dibingungin terkait persyaratannya, terus kriteria dan lain-lain, bisa dikontak humas dari ini sih, dari oprek panitia ini, mungkin langsung bisa ke Mas Ojan aja atau enggak ke Ima atau ke Mas Albi dan lain-lain yang ada di SEMA. Iya, boleh. Betul Kak Jiba. Sebentar ya.
Ntar kalau ada yang mau ditanyain, tanya ke gue juga nggak apa-apa. Nah, ya Albi, pokoknya fast respon terus dah, gitu sih. Jadi Nggak kontak juga sih. Albi. Nggak juga sebenarnya. Cuma kalau Parijan yang lain soal itu saham, gue fast respon sih. Goblok. Soal duit fast respon gue. Mungkin dari Kak Jiba sendiri ada bocoran nggak Kak prosesnya kayak gimana nanti proses perekrutannya? Ada wawancara nggak nih Kak, ya kan? Ya, ya benar sih. Paling nggak beda jauh sama oprek-oprek kita sebelumnya. Kalau untuk opreknya sendiri, nanti bakal ada seleksi berkasnya dulu, terus nanti ada pengumuman terkait siapa yang lolos seleksi berkas. Habis itu baru kita ngadain fit and proper teman-teman, wawancara gitu. Nah, mungkin teman-teman tadi ngelihat kayak syarat atau kriterianya banyak banget ya. Coba kalau kalian lihat lagi atau kalian iniin, kayaknya nggak sebanyak itu sih teman-teman kalau misalkan ya kayak KTM, terus KTP gitu-gitu. Terus kalau KTP. misalkan Pakai KTP? iya ada KTP coy. Gila, keren banget loh. Terus kalau misalkan kalian menurut kalian itu mepet ya, ini kan tanggal 15, terus tanggal 16. Jadi ada kemungkinan juga sih ada extend kalau misalkan kuotanya, yang tadi Bang Alip bilang tuh, kalau misalkan kuotanya belum memenuhi, ada kemungkinan diperpanjang untuk pendaftaran. Harus cuti dari KSM juga ya Kak. Izin jawab boleh nih Kak Jiba? Iya, masuk. Sebenarnya untuk cuti tuh nggak harus kalau kalian merasa kalian butuh cuti, ada template surat cutinya kayak gitu ya kan Kak Jiba? Kalau semisal kalian merasa nggak perlu cuti kayak oh gue masih sanggup kok, kayaknya nggak masalah deh. Tuh enak kan, ada alasan cabut lu pada. Udah cuti aja kalau mau. Goblok, Ada alasan cabut kan lu pada jadinya. Iya gitu, siapa tahu ya kan. Aduh, gue stres nih ya kan. Gue pengen ikut tapi gue stres di organisasi. Gue cuti dulu kali ya gitu. Bisa tuh ada template suratnya kalau mau. Gak harus cuti kok. Kalau sanggup gitu ya kan. Tapi kalau udah cuti tetap harus tanggung jawab sama yang di sini kayak gitu. Iyalah jelas. Iya benar. Tapi kalau kalian lihat persyaratannya lagi di Instagram Senat atau di mana, itu kalau untuk anggota pantau panwasnya nggak harus cuti sih. Cuma kalau untuk ketuanya, iya benar. Iyalah, gila ya. Jadi ketua kagak cuti. Ya barangkali Dipo mau jadi ketua panpel atau panwas kan? Ntar PKPP-nya Parijan dah. Oh iya. Iya udah fix kan ya. Kita mah udah nulis nama. Dicatat Parijan. Udah nulis nama bang. Oh ya, semuanya untuk materi sosialisasi sudah dikirim ya di grup masing-masing. Nah tuh materi sosialisasinya udah dikirim, bisa dicek-cek dulu kali aja ada mau ditanya lagi gitu. Atau masih bingung kali, masih bingung panpel, panwas apa gitu, PKPP apa masih bingung gitu. Kayak kalau gue jadi lupa ada sih ya dengerin ginian gue juga pusing kali. Jujur aja ini mah. Ya mungkin dari materi yang sudah diberikan, ada yang ingin bertanya? Oh, gue mau ngasih saran sih sebenarnya. Kalian kalau mau minta surat rekomendasi himpunan, mending dari jauh-jauh hari gitu loh. Ya nggak Bang Ican? Setuju. Jangan hamin berapa jam lu baru minta gitu. Jangan bro. Oh iya, Jan, izin masuk ya? Iya bang, silakan bang. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih ngerasa, aduh gue gak ada pengalaman banget, atau kayak gimana, sebenarnya saran gue aja,
nggak apa-apa sih, tetap coba aja untuk daftar. Kalaupun memang kalian ngerasa kalian belum kompeten untuk misalkan untuk ngejabat jadi kepanitiaan ini ya, maksudnya kalian kan belum masuk ke bener-bener real ngurus organisasi. Mulailah dari ngurus acara-acara dulu. Dari situ kalian dapat pengalaman, dari situ kalian dapat pelajaran-pelajaran lewat trial and error. Nah, nanti ketika memang kalian ya seiring berjalannya waktu, kalian bakalan ngerasa oke, gue udah siap sih untuk next step, entah ngurus organisasi atau semacamnya. Kayak gitu sih saran dari gue. Jadi gas aja lah gitu. Oke. Terima kasih Bang. Iya, mungkin tambahan dikit. Benar sih kata Farizan tadi. Juga teman-teman jangan takut karena di tahapan dari oprek ini juga nantinya bakal ada pembekalan untuk panitia yang nantinya terpilih. Kita bakal sama-sama belajar tuh, benar. Gitu sih, paling nanti ada pembekalan atau pelatihannya dulu untuk panitianya. Ini kan baru pertama kali perdana. Ini kalian juga kan jadi yang pendiri tonggak sejarahnya, pertama kali kepanitiaan kalian megang. Jadinya enak tuh. Iya kan? Untuk sama-sama kontribusi majuin teknik lah gitu istilahnya. Oh iya nih Bang, Kak, ada yang mau tanya nih. Tunggu, kenapa tuh? Berapa lama masa kepanitiaan pemira ini ya Bang, dari Dipo? Siapa nih? Mungkin gue dulu kali ya, nanti bisa ditambahin sama teman-teman lain. Sudah untuk masa kepanitiaannya, yang pasti sampai pemira ini berakhir sih, kemungkinan kalau di timeline kita tuh, kita bakal ngadain pemira FT ini di bulan November akhir. Gitu. Untuk pemira FT-nya. Ya mungkin Mas Dipo sudah puas akan jawabannya? Oke, terima kasih Mas Dipo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alfayat. Bang, izin bertanya, untuk sistem pemiranya kurang lebih bakal sama kayak pemira sebelumnya? Tidak. Pemira sebelumnya ini, ya mungkin bisa ada yang jawab. Ini pemira sebelumnya pemira FT apa? Pemira FT sih, pemira U apa gimana? Pemira MPMU lah. Pemira MPMU kan? Soalnya FT baru ngadain pemira untuk KBM Wakabem kan baru tahun ini. Betul. Oh. Berarti untuk gitu. MPMU. Ya, kalau buatnya kayaknya enggak sih, beda. Soalnya kan ini kita cuma milih KBM sama mau KBM. Kalau pemira MPMU itu dia milih senat juga. Jadi betul. Terus iya, Bang Indra. Masuk. Iya betul, habis itu kalau di MPMU itu kan nggak ada pembagian pembagian persenan vote ya, yang 25% per jurusan itu yang tadi udah dikasih tahu sama Ojan. Nah bedanya kita juga di situ gitu loh. Apa masih mau ditanyain lagi Alfayat? Ya. Aman Kak, makasih. Oke, aman. Makasih Alfayat. Betul. Ada yang ingin bertanya lagi? Sama-sama milihnya pakai website, bener. Cuman ada pembagian ini votingnya aja, poin votingnya. Iya, pembagian perhitungan votingnya lah. Ya. Gitu. Ya, silakan nanya-nanya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau jadi Wakabem dan KBM, ini kalian bisa yang ngebantu teman kalian dalam pendaftaran ya. Jadi nanti dia mungkin kalau misalnya mau jadi KBM kan jadi lebih mulus gitu jalannya. Bukannya maksudnya politik sampah gitu, bukan ya. Maksudnya ya gitu. Oke, Bang Indra. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Bukan underground. Yuk. Ya, jadi sekalian jagain teman kalian, mungkin siapa tahu dari himpunan lain bakal nyurangin kan, kita nggak tahu. Ya, betul sekali Bang Indra. Ada yang lo mau jagain suaranya dah, biar kagak ada kecurangan gitu. Iya. Ya, temen lo mau nyalon nih, lo mastiin, oh iya nih, biar temen gue nggak dicurangin nih, gue harus ngikut gitu.
Bukan Ibu berarti lu ngegampangin dia juga, jangan kayak gitu. Kita mainnya harus fair tetap. Iya. Bukannya kita nyurangin orang, tapi kita menjaga biar kandidat dari Iya, biar orang lain nggak curang. Kita jangan nyurangin tuh, nggak baik yang kayak gitu. Heeh. Oke Bang, ada yang ingin bertanya nih Bang. Dari Iya, Fatih Kusuma. Izin bertanya Bang atau Kak, untuk pelaksanaan kepanitiaan ini dilakukan secara online atau offline ya Kak? Oke. Online. Cuman kalau Untuk misalnya sejauh ini, lagi ya mau Bang, rapat, tiba-tiba mau offline ya silahkan lah. Tapi resiko masing-masing sih. Ya lebih ke online sih, karena kan lagi kondisinya kayak begini ya. Ya lebih ke online. Cuma nggak tahu ya nanti ke depannya seperti apa. Mungkin ya sekali-sekali ketemu offline sih. Cuma sekali 2 kali lah paling. Jan, izin masuk Jan. ya Bang, silakan Bang. Nah, mungkin kan tadi Dipo nanya untuk pokoknya berapa lama lah ya durasi jadi panitianya. Kan itu Jiwa tadi bilang sampai November, kisaran November lah ya. Sebenarnya itu kan masih lama. Cuman sebenarnya kalau kalian pikir-pikir lagi, dengan durasi waktu yang lama itu kalian gawenya nggak, gue rasa sih nggak seberat itu. Maksudnya karena persiapan kalian tuh panjang, jadi kalian bawa enjoy aja, dan ini nggak, gue rasa sih nggak bakalan sampai kayak mengganggu waktu kalian belajar sih, asalkan pintar-pintar bagi waktunya aja. Gitu, dari gue gitu. Oke, terima kasih Bang Faizan atas masukannya atau tambahannya. Ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberikan tambahan? Oke, terima kasih Dipo. Gimana yang lain? Masih ada pertanyaan gak nih? Ya nih, belum ditutup mungkin. Oke, dari Bang Ijan cukup. Mau dicukupin aja nih, Jan. Silakan. Oke, mau dicukupin aja ya. Dari teman-teman panitia juga mau dicukupkan? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, dari Alfayat juga sudah cukup. Cukup, Jan. Oke, cukup. Oke, mungkin itu saja untuk sosialisasi oprek panitia penyelenggara pemilu FT tahun 2021. Maaf jika dari kami ada salah kata dan perbuatan yang mengena di hati. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, kalau yang pertanyaannya bisa chat saya atau ini ya, Kak Ima atau Bang Indra ya, atau Bang Albi juga bisa. Terima Siap kasih. Bang. Siap Bang. Ya, Terima kasih banyak Bang. chat Ima. Terima kasih banyak Bang. Ya, ditunggu daftarnya. Ayo, semangat daftar ya. Lumayan sertifikatnya buat skripsi. Iya, sertifikat tuh butuh berapa deh? 10 apa? Buset. Emang iya? Kan ini langsung mending kalian. Iya, mempercantik CV. Jangan lupa daftar, guys. Ya, iya betul. Kalau udah submit pendaftaran, silakan kirim ke Ima ya. Betul. Sampai tunggu juga nggak apa-apa sih. Jan oper ke itu abis ini kapal ya? Nah, Abis ini kapal Kita bagi hasil. Kita bagi hasil. iya. Linknya aja kali pindah kasih ya. Iya, linknya aja di Ini masih ada yang tiduran piling nih. Oh, masih mau nanya-nanya nih yang masih stay. Emang masih ada orang lain Bang? Kalau misalnya ada di kerja mungkin ya. Itu Kak Kaila tuh. Kaila masih DP. Siapa? Ajar. Azhar. Ajar itu ceweknya. Nggak sopan Jar, kesian Ojan kan. Acara lu sendiri Jar mau diusir Jar. Tahu nih Bang. Malah Bang. Tadi Ini perkapalan ya kayak.
Sampai 2. Jam berapa, Kak? Jam 2. Gue lupa itu lagi dokum. Tapi nggak apa-apa sih Ini udah hostnya siapa sih? Ojan. gue SS. Kenapa, Mak? Bukan. Hostnya Ojan, itu Dita di kick aja. Mau Oh. masuk kapal kan? Gua bentar. Gua remove. Sesuai waktunya teknik pekapalan jam 14.00 sampai dengan selesai. Oke. Gue belum mandi tahu. Sama. Belum mandi gue. Mak, siapa yang mandi jam segini, Mak? Biasanya juga kagak, Mak. Biasanya emang enggak sih. Yes, minta tolong. Aduh ya Allah. Nah, itu dia. Mending kita tidur gak sih? Ini tuh jam-jam yang pas buat tidur siang tau. Sosialisasi. Jam-jam yang pas buat sosialisasi nggak sih? Enggak. Siang-siang tuh nggak cocok ya. Bang Ijan. Oke. Bang Ijan tuh emang PKPP kan dari mesin ya, udah fix kan ya, udah Anjing. ditulis kok namanya. Jan, lu doang pasti Jan. Arif bangsat. Jan. Bangsat. Oh, beneran, Jan? Nih, Iya Bang Ijan. gua perwakilan dari 2018 dimilihnya lu Jan. Wah, anjing. Ya udah gue perwakilan dari 19, gue juga milihnya lu Bang. Oh. Enggak, anjing. Kita baru di SG kita. Udah di live report apa gimana deh? Gua nggak Udah. ngeliat. Oh, Tadi udah. Enggak live report SG aja biasa itu. Oh, SG aja. Jadi udah didokum sama si Ijo, Kak. Gila dia. Ya udah, ya Allah. Ya udah ya. Teknik pekapalan 15.00. Udah kan, Kak? 14.00. Tapi sepi banget ya, apa karena siang ya, orang pada ngantuk kali. Bisa jadi. Emang yang minat dikit deh kayaknya beginian. Orang kagak ngerti maksudnya Kenapa? apaan. Iya anjir, di luar panas tapi ada angin-angin semiriwing bikin ngantuk gitu. Gue baru Habis bangun ini- aja jam berapa tadi? Gue lupa banget. Ipul nggak ada ya? Aduh. Pol. Ipul tadi izin sih ada acara sama temennya. Jody, Ya gue solo dong. ya udah sama gua nggak apa-apa. Lah. Mau solo Jod. Solo, Ah, Jod. ini ada Bang Ecang. Oh iya. Enggak maksudnya pemaparannya. Tadi udah dibagi. Ah, ya udah nggak apa-apa, ditemenin Bang Ecang. Nanti Bang Ecang ya, ayo guys, nanya guys, gitu. Nah, tuh. Tuh Jod, udah Jod. Jadi gue solo ini kak. Bentar. Sebentar gue chat Ipul dulu. Barli nggak di sini, Barli? Mbak Arlin nggak kesini. Oh, Jen udah dioper, Jen. Udah Kak, udah diminta ke Kak kayak gitu. Kak. Atau mungkin dioper juga sih Kak ke itu ke fakultas yang 1920. 1920 19. Bentar. Baby, always and I be there. Mak. Oi, belum masuk kan? Belum. Kalau udah masuk kasih aba-aba dong. Ipul tuker siapa ya? Bang Ecang. Ya udah. Cang. Cangnya ada gak? Ada Kak Sansan. Atau Ray? Iya, ada Kak Ray juga. Cang. Ray. Haikal. Ray Sobi itu gak? Apa sih namanya? Bacain PPT berdua sama Jody. Ini Yanto, lu ngapain masuk? Lagi Udah di telat. luar ngantri ini nemenin gue vaksin. Nah, iya. Ya udah jangan. Vaksin. Ada Yanto tapi keluar. Ya, gue suruh keluar tadi. Usir itu. Siapa ya? Cang nggak nyaut nih. San. Halo. Iya, nah juga Cang, tuh. lu lagi di mana? Oh, lagi di jalan. Ya udah.
Emang ada apaan? Itu apa? Kalau bisa bacain PPT, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Ya, maaf banget masih di jalan kita. Santuy. Kalau gue kabarnya main dulu ya, bentar. Ini Sania, San. Iya, Bu. Sania lagi di Bacain rumah aja nggak? ya? Iya, kok Oh, lagi. bacain aja. Oke. Bisa konco. Ya udah. Dari nanti jadi oper aja dari slide. Bentar. Dari tugas pokok Panpel itu San. Yang PPT Ah, kemarin. siap. PPT ini nih, bentar. Aku kirim. Semangat.
Eh, untuk semuanya, acara akan dimulai pada jam 14.30. Bagi teman-teman yang sudah join, bisa tolong untuk mengajak teman-temannya ya, yang lain, untuk join juga pada sosialisasi Oprek Panitia Pemilihan FT 2021 ini. Terima kasih.
Untuk teman-teman dari teknik pengkapalan yang sudah join, bisa ajak teman-temannya ya, yang lain yang belum join, untuk join pada sosialisasi oprek panitia pemilu FT 2021 ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang bisa hadir di sosialisasi panitia penyelenggara pemilu FT. Teman-teman mungkin perkenalkan diri gue ya. Nama gue Michael Jody dari Teknik Elektro angkatan 2019. Nah, di sini gue akan memaparkan kalian semua terkait panitia penyelenggara pemilu FT. Oke, next Mas Jo. Oke, jadi pemira sendiri dilakukan untuk memilih ketua dan wakil ketua BMFT yang diadakan secara adil dengan menyamakan bobot perolehan suara dari setiap jurusan yang ada di Fakultas Teknik, sehingga dalam perhitungannya setiap jurusan mempunyai bobot 25% yang nantinya akan dibagi sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada di jurusan masing-masing. Penentuan jumlah suara terbanyak dilihat dari seberapa banyak jurusan lain mendukung jurusan lainnya.
Next yuk. Nah, jadi panitia penyelenggara ini dibagi 3. Yang pertama ada panitia pengawasan atau Panwas, yang kedua ada panitia pelaksana atau Panpel, dan yang terakhir ada panitia kehormatan penyelenggara pemira atau disingkat PKPP. Yang pertama, gue akan membahas tentang panitia pengawasan. Next yuk. Jadi bagian-bagian dari Panwas sendiri ada 6 ya. Yang pertama, 1 orang ketua yang memiliki fungsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemira sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu kedua, 1 orang sekretaris yang memiliki fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh ADM Panwas Pemira FT dan melakukan pembuatan notulensi dan presensi rapat. Lalu ada 4 orang divisi pengawasan yang memiliki fungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pemira FT dari Panpel Pemira FT dan peserta pemira. Lalu ada 3 orang divisi hukum yang memiliki fungsi membuat aturan teknis yang lebih lanjut tentang pengawasan pemira FT. Lalu menjadi peraturan Panwas FT Pemira dan keputusan Panwas Pemira FT dari TAP Pemira FT dan Perda Skema FT. Lalu divisi hukum juga berfungsi menelaah hukum TAP Pemira FT dan Perda Skema FT. Lalu ada 3 orang divisi penindakan penyelesaian pelanggaran dan sengketa atau disingkat P3S yang memiliki fungsi menindak dan menyelesaikan laporan atau temuan pelanggaran dari Panpel Pemira FT atau peserta pemira FT atau mahasiswa aktif FT dan menyelesaikan sengketa hasil pemira. Lalu ada 2 orang divisi humas publikasi yang memiliki fungsi jembatan informasi komunikasi antara Panwas dan stakeholder. Selanjutnya Jo. Nah, di sini ada tugas dan wewenang sendiri dari Panwas. Jadi Panwas itu atau disingkat panitia pengawas merupakan panitia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan menyusun konsep pengawasan terhadap semua tahapan dalam penyelenggaraan pemira FT dan melakukan tindakan apabila terdapat pelanggaran dan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemira FT sesuai dengan TAP Pemira FT. Lalu di sini ada tugas pokok atau tupoksi dari Panwas. Bagian-bagiannya maksud saya. Yang pertama ada ketua. Tugas pokok ketua sendiri adalah memimpin pelaksanaan pemira sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu ada mengkoordinasi kerja Panwas. Lalu membawahi dan mengawasi secara langsung kinerja setiap divisi Panwas. Lalu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi baik bersifat ke dalam maupun keluar. Yang terakhir, menghadiri dan memberi perintah rapat bagi setiap divisi Panwas. Yang kedua ada sekretaris yang memiliki tugas pokok membuat format surat dan format notulensi, lalu juga membuat notulensi, presensi rapat, rekap surat masuk, dan rekap laporan kegiatan. Lalu divisi hukum memiliki tugas membuat produk hukum, mendampingi divisi pengawasan untuk memberikan punishment atau hukuman yang sesuai dengan TAP Pemira dan juga Perda Skema. Lalu juga ada tugas memastikan peraturan yang dibuat sesuai dengan ketentuan TAP yang berlaku atau TAP Pemira. Lalu ada divisi pengawasan yang memiliki tugas mengawasi semua kegiatan Panpel Pemira, mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemira, membuat SOP pengawasan, lalu ada membuat peraturan terkait sanksi, dan juga membuat berita acara pengawasan terkait agenda-agenda penyelenggara pemira. Lalu divisi P3S yang memiliki tugas membuat wadah pengaduan tindak pelanggaran pemira, melakukan investigasi setelah adanya laporan masuk, melakukan penyelesaian hasil investigasi dan pemberian keputusan dengan kesepakatan bersama dari divisi hukum dan pengawasan. Dan terakhir ada divisi humas publikasi yang memiliki tugas melakukan publikasi dari IG, OA lain yang berkoordinasi dengan panitia pelaksana. Lalu ada desain multimedia. Terus yang terakhir ada sebagai narahubung dan tempat
pertanyaan mahasiswa terkait pemira FT. Lanjut kedua, ada panitia penyelenggara atau panpel. Tugas dan wewenang panpel. Jadi panpel atau panitia pelaksana sendiri merupakan panitia yang memiliki tugas untuk merencanakan serta mempersiapkan pelaksanaan pemira. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga nantinya pada saat proses pemungutan suara dan perhitungan suara sesuai dengan tahap pemira FT. Lalu di sini juga ada bagian-bagian dari panpel. Yang pertama ada satu orang ketua yang memiliki fungsi tanggung jawab dalam pelaksanaan pemira sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu orang sekretaris yang memiliki fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh ADM selama kegiatan pemira, yaitu ada proposal dan EPJ ataupun surat-surat yang lainnya. Lalu ada bendahara yang memiliki fungsi mencatat pemasukan dan pengeluaran, lalu juga melakukan pembuatan anggaran dan proposal laporan pada LPJ. Lalu ada 4 orang divisi hukum yang memiliki fungsi pembuatan aturan teknis tentang penyelenggaraan pemira FT menjadi peraturan panpel pemira FT dan keputusan panpel pemira FT dari TAP pemira FT dan perda skema FT, dan juga menelaah TAP pemira FT dan perda skema FT. Lalu ada 4 orang divisi humas dan multimedia yang memiliki fungsi jembatan informasi dan komunikasi antara panpel pemira dan stakeholder bersangkutan serta memberikan informasi mengenai pemira FT berupa konten digital. Lalu ada 4 orang divisi pemungutan dan perhitungan yang memiliki fungsi merencanakan dan melaksanakan tata kegiatan pemira FT mengenai pemungutan suaranya dan juga menghitung suara hasil pemungutan. Lalu ada divisi panpel ada dua lagi. Yang pertama ada 2 orang divisi pendataan dan pendaftaran yang memiliki fungsi mengatur sistem dan mekanisme pendaftaran, lalu memverifikasi berkas-berkas, lalu serta mengkaji mengenai syarat-syarat yang diperlukan kepada calon peserta yang mendaftarkan diri. Dan terakhir ada 3 orang divisi sosialisasi dan kampanye yang memiliki fungsi berhubungan langsung sebagai panpel pemira FT dengan para calon dan tim sesnya serta mengurus kampanye terpusat. Next, Jo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sania. Silakan, Kak. Oke, makasih Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Sania dari Maritim 2018. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada tugas pokok panpel, yaitu dari ketua memimpin pelaksanaan pemira sesuai dengan aturan yang berlaku, membawahi dan mengawasi secara langsung kinerja dari divisi panpel, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat surat ke dalam, dan surat keluar. Yang keempat, menghadiri dan memberi perintah rapat bagi setiap divisi panpel. Yang terakhir, mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang divisi agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, ada tugas dari sekretaris, yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi, contohnya seperti proposal, LPJ, surat menyurat, notulensi, dan presentasi rapat, MOU untuk media partner. Yang ketiga, ada bendahara. Tugasnya bendahara mencatat pemasukan dan pengeluaran dana terkait pemira, melakukan pembuatan anggaran dana pada proposal, dan membuat laporan keuangan pada LPJ. Selanjutnya, untuk tugas di divisi hukum, membuat aturan teknis lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemira menjadi peraturan panpel pemira dan keputusan panpel pemira. Lalu menelaah hukum TAP pemira dan perda skema FT. Yang kedua, untuk divisi pemungutan dan perhitungan, tugasnya merencanakan dan melaksanakan tata kegiatan pemira mengenai pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara kerja hari H, real count sebelum hari H, untuk mengurus yang terkait pemungutan berlangsung secara kondusif.
Yang ketiga, dari Divisi Humas Multimedia dan Propaganda, itu menjembatani informasi komunikasi antara Panpel Pemira dan stakeholder bersangkutan. Yang kedua, memberikan informasi dan isu-isu mengenai Pemira ke seluruh Kema FT. Yang ketiga, membuat informasi berupa desain konten digital seperti poster, video, update sosial media, dan dokumentasi. Yang terakhir, propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya nanti. Yang keempat, ada Divisi Pendataan dan Pendaftaran. Tugasnya mengatur sistem dan mekanisme pendaftaran calon peserta Pemira. Yang kedua, memverifikasi berkas-berkas pendaftaran calon peserta Pemira. Yang ketiga, mengkaji mengenai syarat-syarat yang diperlukan kepada calon peserta Pemira yang akan mendaftarkan diri. Dan yang terakhir, tugasnya calon paslon DPT atau Yusratin yang diinput nanti. Nah, yang terakhir, Divisi Sosialisasi dan Kampanye. Dia ini berhubungan langsung sebagai Panpel Pemira dengan para calon tim suksesnya. Yang kedua, mengurusi kampanye terpusat, kampanye perjurusan, dan juga kampanye mandiri lainnya. Dan yang ketiga, mengurusi kampanye melalui media dan juga kampanye mandiri lainnya. Selanjutnya, untuk kriteria dan persyaratan administrasi Ketua Panwas dan Panpel. Persyaratan administrasinya itu pertama ada soft copy KTM, KTP, KHS, dan KRS, lalu pas foto 3x4, soft copy sertif akademik dan non-akademik kalau ada. Yang 6 itu formulir pendaftaran, yang ke-7 surat cuti jika ada, 8 surat pernyataan kesediaan, CV, surat rekomendasi dari himpunan, lalu menyerahkan proposal yang berisikan konsep dan anggaran yang berisikan 3 kriteria, yaitu terburuk, realistis, dan terbaik. Untuk kriterianya, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia tentunya. 3, mahasiswa aktif Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta, semester 5 dan 7. Yang keempat, tidak sedang cuti kuliah atau terancam DO. 5, memiliki visi misi serta konsep dalam penyelenggaraan Pemira FT. Yang keenam, memiliki pengalaman organisasi di lingkup UPN minimal 1 periode kepengurusan. Yang ketujuh, tidak dalam masa kepengurusan Ormawa, KSM, UKM di UPN. Jika dalam masa kepengurusan, maka wajib memberikan tanda bukti cuti dari organisasi yang bersangkutan. Yang ke-8, memiliki IPK minimal 3, bersedia untuk tidak menjadi peserta Pemira, mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, konsisten, jujur dan adil, serta bebas dari kepentingan golongan atau bersifat netral. Yang ke-11, bukan anggota partai politik atau organisasi sayap di bawah parpol. Yang ke-12, mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk kriteria persyaratan administrasi anggota Panwas dan Panpel, yang pertama kriterianya itu hampir sama seperti tadi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia, mahasiswa aktif FTUPN, semester 3-7, tidak sedang cuti kuliah dan terancam DO, memiliki IPK minimal 3, bersedia untuk tidak menjadi peserta Pemira, mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, konsisten, jujur, adil, serta bebas dan kepentingan golongan atau bersifat netral, bukan anggota parpol, dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku nantinya. Persyaratan administrasinya antara lain soft copy KTM, KTP, KHS, KRS, pas foto, soft copy sertif akademik dan non-akademik, formulir pendaftaran, surat rekomendasi himpunan, dan surat pernyataan kesediaan. Yang ketiga ada Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemira atau PKPP. Di sini tugas dan wewenangnya dari PKPP itu memiliki tugas wewenang untuk mengawasi, menyelidiki, mengevaluasi, dan menjadi wadah bagi mahasiswa umum untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwas dan Panpel. Sistematika perekrutan PKPP ini berbeda dari Panwas maupun Panpel. PKPP sendiri terdiri dari 4 mahasiswa perwakilan dari setiap jurusan di FT yang dipilih melalui kesepakatan internal jurusan masing-masing. Persyaratannya antara lain KTM, soft copy KHS, KRS, pas foto ukuran 3x4, pernyataan kesediaan, dan surat rekomendasi dari jurusan.
Di sini ada alur pemira. Yang pertama itu dari pendaftaran calon peserta pemira. Ini nanti tahap pemberkasannya paslon ketua dan wakil ketua BEM FT UPNPJ. Yang kedua, verif calon peserta pemira berdasarkan hasil dari pengumpulan berkas paslon BEM FT UPNPJ. Yang ketiga, fit dan proper test calon peserta pemira. Para calon peserta pemira ini nanti akan diwawancari oleh Panto. Yang keempat, introducing candidate, yaitu panitia pelaksana menyebarkan video perkenalan calon peserta pemira ke medsos. Lalu selanjutnya ada debat paslon ketua dan wakil ketua BEM FT UPNPJ. Nanti paslon ketua dan wakil ketua BEM FT akan memaparkan visi misi dan program kerja unggulannya serta melakukan debat kandidat. Yang keenam, video interview. Panitia pelaksana menyebarkan interview paslon ketua dan wakil ketua BEM FT di medsos dengan bahan pertanyaan berasal dari mahasiswa. Yang ketujuh, rilis peserta pemira. Panitia pelaksana mempublikasikan peserta pemira secara resmi. Yang ke-8, sosialisasi tutorial e-voting pemira, memberikan arahan tentang tata cara melakukan e-voting di platformnya nanti. Yang ke-9, hari tenang, masa kampanye dan pencopotan segala atribut kampanye sebelum pelaksanaan pemira. Yang ke-10, hari pemiranya, yaitu hari dilaksanakan pemira efek. Di sini ada timeline-nya untuk pemira. Yang pertama itu 9 sampai 16 Agustus yang sedang berlangsung sekarang, pendaftaran dan pengumpulan berkas. Lalu selanjutnya ada pengumuman lolos seleksi berkas dan wawancara tanggal 23 Agustus. Tahap wawancara akan dilakukan setelahnya 26 sampai 31 Agustus. Lalu tanggal 1 September nanti ada pengumuman panitia terpilih dan yang terakhir 4 sampai 5 September pembekalan panitia terpilih. Benefit yang akan didapatkan nanti kalau misalkan kalian ada yang daftar ini. Yang pertama, sertifikat kepanitiaan, pengalaman kepanitiaan, pengetahuan kepanitiaan, dan relasi. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibalikan ke MT. Oke, baik Kak Sansan, makasih ya. Jadi di sini kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Selamat siang teman-teman kapal. Gimana? Apa ada yang mau bertanya tentang perihal panitia penyelenggara pemira? Kita ngarepin partisipasinya banget nih dari teman-teman kapal, soalnya demi terwujudnya demokrasi kan harus ada komponen penting dari teman-teman kapal juga yang partisipasi dalam pemira ini. Yuk buat teman-teman yang masih bingung dari kapal, bisa ditanyain. Mungkin dari persyaratannya atau kriterianya atau pemira tahun ini tuh seperti apa bisa. Kalau masih bingung bisa nanya sih teman-teman. Sebenarnya keuntungannya juga sekalian bisa dapat sertifikat juga nanti buat skripsi ya Mbak Jiba ya. Silakan teman-teman kapal. Atau mungkin tadi yang ketinggalan gitu bisa ditanya lagi. Ya, sama minta tolong mungkin dari teman-teman kapal yang di sini, dari Sania, Ray atau siapa buat nge-share PPT-nya di grup-grup, nggak apa-apa. Oke, Bu. Kasih.
Ya mungkin izin masuk dikit. Buat teman-teman tadi yang mungkin baru bergabung atau sebelumnya udah gabung, terus ngeliat kan ya di timeline tuh kita pendaftaran sampai tanggal 16 ya teman-teman. Cuma kalau misalkan ya nih di timeline sampai tanggal 16. Cuma kalau misalkan teman-teman pikir ini terlalu mepet, kalau misalkan nih di kuota dari perjurusan atau misalkan di jurusan sekian masih dikit, itu bakal diekstensi sama kita rencananya. Jadi ada kemungkinan lebih dari tanggal 16 Agustus. Terus juga nih di timeline kan ada pembekalan ya. Buat teman-teman yang ngerasa kayak entah belum punya pengalaman kepanitiaan atau ini tugasnya ngapain sih ke depannya gitu. Di sini tuh kita nyediain adanya pembekalan atau pelatihan yang nantinya bakal diterima sama teman-teman panitia yang terpilih. Jadi nggak bingung gitu ke depannya kerjanya ngapain aja. Yuk tanya yuk, apa udah paham semuanya? Ayo teman-teman yang masih mau ditanyain, ya mungkin mau apa ya, mau nambahin aja sih. Tadi kan kebetulan sebelum ini ada sosialisasi juga tuh di teknik mesin. Terus ada yang nanya, ini tuh pemiranya untuk apa gitu? Maksudnya untuk memilih apa? Mungkin bisa lebih diperjelas lagi kalau untuk pemira FT kali ini, kita cuma untuk memilih ketua dan juga wakil ketua dari BEM FT tahun depan. Jadi buat teman-teman yang mau jadi anggota BEM FT periode depan itu masih bisa kalau misalkan kalian mendaftar di kepanitiaan ini gitu. Atau mungkin teman-teman masih pada bingung kali ya, ini isinya apa aja. Jadi mungkin teman-teman bisa baca dulu PPT-nya ya. Habis itu kalau sekiranya ada pertanyaan, ini teman-teman semua pada terbuka semua kok buat ditanya gitu. Nah ya benar banget tuh Bang Jody. Tadi Tarisa raise hand ya? Kalau nggak salah lihat. Ada yang mau ditanyain mungkin dari Tarisa? Iya kak. Iya kak, sebelumnya maaf kalau berisik ya, soalnya lagi di luar juga Bisa ini. langsung on mikrofon aja nggak apa-apa. Iya, kedengaran gak kak? Aman. Iya Halo, apa-apa. kedengaran gak kak? Iya kedengaran Ya, Tarisa. mau nanya aja sih kayak untuk kepanitiaan pemira ini kayak dari setiap jurusan itu Iya ada kedengaran. kuotanya gitu atau kayak maksudnya wajib ikut semua atau kayak semisalnya dari satu jurusan nggak ada yang ikut itu bisa juga gitu.
Itu aja dulu Kak pertanyaannya. Ya mungkin tadi Mas Indra pengen jawab, dipersilakan. Iya, izin jawab ya teman-teman. Sebetulnya sih kalau misalnya buat panitia pemira, kita bisa aja sebetulnya ngadain acara pemira sendiri ya. Tapi balik lagi sih teman-teman, ini kan Wakabem sama KBM-nya ini dipilih untuk kita semua, bukan cuma SMA doang kan. Jadinya kita mau nggak mau harus butuh partisipasi dari teman-teman jurusan. Tapi kalau misalnya teman-teman jurusan tetap ada yang nggak bisa memenuhi kuotanya ya, kita nggak bisa itu dong, harus tetap jalan kan mau nggak mau. Saya saranin sih untuk teman-teman perkapalan itu nanti diajak lagi teman-temannya buat ya partisipasi aja, buat jadi panitia, biar nanti hasil ketua BEM-nya itu nggak ada perselisihan gitu loh. Soalnya kan dengan jadinya kalian menjadi panitia itu sama aja kayak mengamankan teman-teman kalian nanti yang bakal jadi KBM juga kan. Itu sih Mbak Taris tadi ya. Kejawab nggak? Iya, izin nanya lagi boleh? Iya, kejawab. Ya, mungkin sebelumnya maaf ya kalau pertanyaannya agak gimana. Kayak untuk saat tadi kan di persyaratan itu ada surat rekomendasi dari himpunan. Tapi kayak untuk keadaan saat ini kan dari angkatan 2019 teknik perkapalan sendiri itu kayak lagi dinonaktifin sama himpunannya gitu. Nah, kurang tahu juga sih untuk surat rekomendasi bakal bisa dikeluarin apa enggak. Tapi kayak kalau dari persyaratan itu kayak wajib banget atau bisa jadi pengganti atau yang lainnya gitu nggak? Kalau ada kasus-kasus kayak gitu, kita kan nggak bisa itu juga ya sama masalah himpunannya ya. Nanti kita rundingin bareng-bareng mungkin sama teman-teman komisi 2 sama gue seluruh saya malah sama teman-teman perkapalan. Gimana? Iya sih bang, itu aja Kak. Mewakili yang lain juga karena takutnya kayak di kita kan lagi di himpunan sendiri kayak lagi dinonaktifin. Takutnya kalau untuk ikut kegiatan kayak gini juga nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk ketersediaan masih belum tahu juga sih Kak, belum nanya yang lainnya. Oke. Oke, Mas Albi mau jawab, nambahin? Ya, untuk masalah rekomendasi dan lain-lain itu nanti bisa diurus belakangan lah. Bisa diomongin dulu, nanti dirundingin dulu. Tapi yang jelas dari 19 perkapalan sendiri ada ketersediaan atau enggaknya itu dulu yang perlu dicari tahu sih. Gitu. Yang penting ada ketersediaan, ada niat, nanti baru kita pikirkan lagi. Gitu aja sih. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Mungkin nanti dari saya atau dari yang lainnya juga kayak bakal nanya lagi ke angkatan 2019 apakah ada yang berminat atau enggak gitu ya. Makasih ya Kak. Oke, makasih Tarisa untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih bingung terkait persyaratannya tuh kayak tadi surat rekomendasi atau apa. Ya teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin atau materi yang udah di-share sama anggota SEMA sebelumnya bisa dibaca-baca dulu lagi.
Ya mungkin aku izin masuk lagi. Tadi juga di jurusan teknik mesin tuh ada yang nanya terkait surat cuti ya. Jadi kalau untuk surat cuti, kalau teman-teman mau daftar ya jadi anggota Panpel dan Panwas itu tidak perlu surat cuti. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya jadi ketua Panpel atau Panwas baru itu membutuhkan surat cuti. Gitu sih. Yuk, teman-teman masih ada yang punya pertanyaan nggak? Atau mungkin ada yang mau nambahin dari teman-teman SEMA lain terkait konsep pelaksanaan Pemira tahun ini itu seperti apa? Dari Mas Jody atau yang lain mungkin? Cukup, Bu. Udah nggak ada lagi sih, yang penting ini aja. Niatan dari 19-nya nanti, kira-kira ada yang berminat atau enggak, untuk mengawal juga, siapa tahu dari teman-teman 19 perkapalan juga ada yang mau nyalon ya kan. Jadinya saling membantu satu sama lain, karena kalau posisinya perkapalan sama sekali nggak ada, ya mohon maaf juga, berarti emang nggak ada yang bisa jagain juga dari perkapalan kan. Gitu sih kira-kira. Oke, sama izin ngingetin lagi sih paling untuk teman-teman nih yang berniat atau tertarik sama kepanitiaan ini bakal banyak banget seperti yang sebelumnya disebutin, ada beberapa benefit atau keuntungan yang bakal teman-teman dapetin kayak sertifikat, itu kan bisa untuk mengisi CV kalian, terus juga pengalaman kalian terkait kepanitiaan, terus ilmu terkait kepanitiaan, sama kalian juga bisa dapat relasi atau teman baru gitu di antar jurusan yang ada di teknik gitu sih paling. Ya, mungkin dikembalikan ke Mas Jody. Oke, makasih Kak Jiba. Mungkin kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, gue akhiri dan tutup aja ya sosialisasi pada hari ini. Tapi nggak untuk kemungkinan kok kalau teman-teman masih pada bingung atau masih pada kurang ngerti dari isi PPT yang udah dikasih tadi, bisa langsung ditanya ya teman-teman ke delegasi dari perkapalan sendiri bisa, atau dari teman-teman SEMA di sini juga bisa. Kalau kayak gitu, gue akhiri dulu ya acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.